manusia itu akan lebih baik ketika kita bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk sesama ya kan. Jadi kalau untuk motivasi masuk ASN, saya pengen berbuat lebih banyak untuk memperbaiki tata kelola, terutama saya bisa bermanfaat memperbaiki sebisa saya dalam pemerintahan. Mungkin itu ya. Baik, saya walaupun berbuat kecil tapi berharap itu nantinya akan memberikan manfaat yang banyak buat negara. Itu. Waduh, potongan tukin lagi nih. Telat absen gua. Macet bro, stres ini. Makanya naik kereta kayak gua dong. Ah, naik kereta padat banget kayak korek api. Gua nggak enak nih sama senior, telat mulu tiap hari. Mana ada potongan tukin lagi. Bayangin tuh biaya kos. Makan, transport, pusing. Benar sekali bro. Kalau kau dengar ibu-ibu tetangga, mereka bilang itu ASN itu menantu favorit. Masa depan terjamin. Tapi ya, sekarang itu kamu sabar-sabar saja lah dulu. Kan kita juga masih baru. Iya sih masih baru. Tapi lu ngerasa bosan gak sih? Apa gua doang nih? Tiap hari kerjanya bolak-balik itu mulu. Berangkat pagi, pulang sore. Mana gua belum paham lagi kerjanya apa-apa aja. Kalau bicara tentang paham, ya pasti tidak paham. Kan kita ini baru diberi koreksi pemerintah. Gue mah, kalau misalkan nggak paham nih, langsung gue tanya tuh senior. Kalau mau bingung ya, saya nggak mau bingung sendiri. Dia juga harus ikut bingung dong. Tapi kalau bicara tentang bosan, eh, gue juga nggak bisa kebayang juga bisa mengerjakan hal ini sampai pensiun. Nah itu, gue segan nanya sama ini senior. Bayangin pas gue nanya kelihatan bego tuh. Terus dikatain gini, mas itu aja nggak tahu sih. Kan malu kita. Memang jadi ASN itu tidak seperti yang kita pikirkan dulu-dulu itu ya. Iya makanya, gak kebayang kan? Oke. Ya, makasih. Bu. Ngobrolin apa? Jalan-jalan ya, rencana liburan. Jalan-jalan, Bu. Ibu mau bantuin donasi? Boleh. Bantu doa tapi ya. Iya, doa doang, Bu. Jadi begini Bu, kami berdua ini sebagai seorang ASN ini sedang membahas tentang keluh kesahnya seorang ASN. So, how about you Bu? Apa Ibu alami saat pertama kali bekerja sebagai ASN? Ya, yang jelas pastinya itu perlu ini ya, apa namanya, penyesuaian, adaptasi, budaya kerja, kemudian alur kerja seperti apa. Yang perlu dipersiapkan tuh sepertinya mental health, terutama untuk teman-teman yang penempatannya jauh dari home base, ya kan? Itu perlu persiapan jauh dari orang tua, dari keluarga, kemudian harus menyiapkan lagi tempat tinggal sementara, kan Betul itu ya. sekali, Bu. Harus disiapkan. Ya sih, Bu. Teman-teman saya juga banyak, Bu, yang ini disebar gitu. Jauh-jauh gitu Iya, ya. jauh-jauh. Di awal banyak tuh yang nangis, Bu. Gara-gara ke ujung-ujung dia. Kamu nggak nangis kan? Saya enggak dong. Tapi bicara tentang nangis itu, apa ada shock kulturnya Bu? Saat pertama kali masuk ke dalam birokrasi pemerintah itu. Jelas lah. Kan kita kan apalagi aku awalnya itu kan kerja di swasta. Berbeda tentunya gitu kan. Nah, terutama untuk birokrasi, misalnya ada kalau kita kan di ASN itu kan misalnya kita revisi dokumen itu kan berlapis-lapis. Nah, itu kan kita penyesuaian seperti itu. Tapi sebenarnya kan untuk hal-hal baru, alur kerja itu sebenarnya bisa diatasi. Teman-teman bisa diskusi dengan teman sejawat, kemudian bisa konsultasi dengan para senior. Itu yakin deh kalau itu bisa terjalin, insya Allah akan lancar selanjutnya gitu. Nah, itu, Bu. Saya mau curhat dikit, Bu, jadinya. Saya kadang susah, Bu, kalau mau ngomong sama senior. Takut-takut gitu, Bu. Kenapa? Iya, nanti dibilangin nggak tahu, dibilangin gimana sih, kan udah diajarin. Kok nggak tahu, takut, Bu, jadinya. Sebenarnya sih gampang ya.
bangun komunikasinya tuh yang gimana ya, kan nggak kenal maka nggak sayang, ya kan. Iya. Kalian tuh bangun komunikasi yang terbuka gitu, misalkan jangan ujuk-ujuk tiba-tiba tanya hal yang serius, kan bisa bertahap tuh, ngobrol santai dulu hal-hal yang terkait hobi. Itu bisa membuka obrolan yang semakin intens sampai pada nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan pekerjaan dan alur kerja. Kemudian terbuka terhadap umpan balik dari para senior gitu. Terus bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu relevan. Itu akan membantu nanti komunikasi ke depannya supaya nanti berjalan dalam pola alur kerja yang dapat membantu tujuan organisasi gitu. Dari ngomong santai dulu ya, Bu. Iya dong, masa ujuk-ujuk seriusan ngomong serius gitu langsung kan. nanya kerjaannya, Bu. Iya, Kayak ditodong. ya. Bener. Dan ini ya, jangan lupa tunjukkan memang sikap kita memang mau berkontribusi. Yakin deh, pasti senior juga ngerasa, oh kalian ini memang mau belajar seperti itu. Insya Allah pasti dibantu. Dulu aku juga gitu soalnya, ya kan? Pengalaman juga, Bu. Iya dong. Cara tentang kontribusi, ini kontribusi kita juga tidak sepadan dengan gaji ASN. Kita gaji ASN itu ya bisa dibilang ada romantikanya. Dibilang lebih enggak, dibilang kurang juga enggak. Layaknya lagu Fetty Vera gitu, yang sedang-sedang saja. Iya paham loh lagu Fetty Vera ya kan? Update gitu lagu-lagu. Jadi Ibu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut di tengah-tengah ASN yang keuangannya itu bisa ya nggak ada lebih nggak ada kurangnya lah. Bagaimana merencanakannya? Kalau gaji ASN itu katanya sih ya nggak bisa dihitung dengan matematika, ya kan? Gimana coba? Jadi kalau dibilang cukup nggak, dibilang enggak tapi cukup, jatahnya cukup gitu kan? Nah itu tuh yang pertama mindset ya, mungkin kita harus namanya kebutuhan itu nggak akan bisa keinginan gitu ya, nggak akan bisa terukur gitu kalau memang kitanya mindsetnya juga berbeda. Nah ini bisa mensiasatinya, teman-teman ini bisa pakai financial planning. Gimana mengusahakan dari gaji yang katanya 80% itu, aku dulu itu belum ada loh mekanisme tunjangan kinerja, belum ada gajinya juga baru 651.000, bayangin. Nah, itu gimana caranya harus terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, kalau pakai financial planning itu usahakan tuh 50% untuk kebutuhan kita. Kemudian 30% itu bagaimana kita bisa set reward buat teman-teman sendiri gitu. Kalau bisa 20%-nya bisa di saving. Kalau bisa gitu. Biasanya sih rumus dari senior-senior dulu begitu. Mudah-mudahan bisa diterapin. Masalah diterapin atau tidaknya, mari kita bicara tentang integritas seorang ASN. Oke. Ini apa Ibu ada berpikir sekali tentang gaji ASN yang ya segitu-gitunya saja, apa bisa menjaga integritas dengan gaji ASN yang seperti itu? Apa mungkin ya bisa dibilang kayak, bayangkan saja seperti koruptor itu, setelah keluar dari penjara duit mereka masih banyak. Jadi apa ada saran Bu untuk kami untuk menjaga integritas kami dengan gaji ASN seperti ini? Nah iya Bu, saya juga bukan yang mau ngeluh ya Bu. Ya apalagi yang tadi CPNS gajinya masih 80% ya. Kayak tadi Ibu bilang masih dikit. Mana tuh Bu? Iya, itu kan tergantung mindset juga ya. Kan saya bilang tuh tadi, mindset kita, kecukupan kita atas rezeki kita, ya kan? Jadi kan nggak jamin juga. Banyak kasus yang kita lihat ternyata dengan gaji besar nggak menjamin bahwa ASN tersebut nggak melakukan tindak korupsi seperti itu. Itu bagaimana kita mengaturnya saja itu. Kalau memang sudah bisa kita mengatur dari tadi financial planningnya itu bisa berjalan, insya Allah sih enggak. Menurut saya seperti itu. Jadi bagi Ibu, setelah sekian lama bekerja sebagai ASN, tantangan apa saja sih yang pernah Ibu hadapin? Mungkin seperti gaji kita ASN ini 80% yang bisa menjadi pendorong kita untuk melanggar integritas ini. Oke. Kalau Ibu? Tantangannya itu banyak ya sebenarnya. Tantangan mulai dari birokrasi, kemudian tekanan kerja, di mana ASN itu di media selalu kita tuh identik dengan apa sih, ASN itu kerjanya cuma main game aja gitu kan. Mana mereka tahu kalau kita sebenarnya kadang gimpalitan, kadang juga sampai malam-malam lembur gitu. Nah itu kemudian
kita tuh harus selalu update, misalnya tantangannya misalnya apalagi kita di APIK ya kan, kita harus tahu apa perubahan-perubahan regulasi, nggak cuma terkait pengawasan, untuk program-program yang kita awasi kita juga harus tahu, harus up to date terhadap itu. Kemudian tantangan selanjutnya itu kita tuh rawan banget dengan KKN ya. Nah itu di situ terkait dengan pertanyaan kalian, bagaimana caranya kita supaya bisa menghindari itu. Itu harus perkuat diri lagi ya, tergantung dari mindset, integritas diri harus terus diasah supaya terhindar dari hal tersebut. Kemudian tantangan selebihnya itu seperti keluhan kalian, adaptasi terhadap senior itu seperti apa, karena itu juga mempengaruhi pola kerja ya. Nah itu jadi tantangan tersendiri. Tapi ibu pernah merasa bosan nggak bu? Pulang sore, datangnya pagi, kerjanya itu tuh tiap hari 19 tahun ya kan? Pasti dong, pasti. Cuman kan harus bisa diatasin seperti itu. Biasanya nih pengalaman kita tuh cari kegiatan-kegiatan yang menantang gitu kan, yang agak berbeda dengan rutinitas. Kemudian kita buat target-target pencapaian sendiri, jadi kita termotivasi seperti itu. Nah selebihnya mungkin kita bisa luangin waktu untuk healing lah, santai ya kan, gitu bisa biar lepas penat dulu, baru kita masuk ke dunia kerja lagi. Kurang lebih sih begitu ya, untuk mengatasi rasa bosan. Betul juga kata ibu ini. Kita bisa praktekkan juga nanti biar kita nggak cepet-cepet bosan juga kerja ASN. Kita masih lama sampai pensiun. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi masih lama ya. Panjang ya perjalanan. Kalau sudah bosan duluan, bagaimana akhirnya nanti? Iya. Nanti kan ngerasain gaji 100% loh. Nah sekarang saya mau tanya sama kalian, alasan kalian dulu daftar ASN itu apa sih sebenarnya? Nah kalau saya sih bu ya, jadi ASN supaya jadi nggak beban keluarga lagi sih bu. Kalau kamu gimana? Kalau saya mah perintah orang tua. Nurut lah ya. Apa yang dikatakan orang tua itu jadi pedoman bagi saya. Oke. Berbakti deh. Anak-anak yang berbakti di semua. Nah ini mungkin bisa, ini kita sebagai umbis kadang ada nih rasa kurang motivasi untuk melakukan pekerjaan. Setuju. Jadi untuk ibu bagaimana? Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai ASN? Oke. Bisa di-share dengan kami ini. Kan sebagai manusia kita kan manusia itu akan lebih baik ketika kita bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk sesama ya kan. Jadi kalau untuk motivasi masuk ASN, saya pengen berbuat lebih banyak untuk memperbaiki tata kelola, terutama saya bisa bermanfaat memperbaiki sebisa saya dalam pemerintahan. Mungkin itu ya. Baik, saya walaupun berbuat kecil tapi berharap itu nantinya akan memberikan manfaat yang banyak buat negara. Itu. Mudah-mudahan nggak muluk-muluk ya. Bagus loh ininya, Iya. motivasinya. Kalau saya jadi penasaran bu, misalnya nih bu ya, balik lagi nih ke masa awal jadi PNS. Ibu itu mau ngelakuin apa sih di masa dulu gitu? Maksudnya ada yang mau aku ubah gitu? Iya. Oh enggak, aku enggak pengen mengubah sesuatu. Karena kan hal apapun itu kan jadi pelajaran tersendiri dalam hidup kita kan. Cuman kan mungkin untuk kalian Gen Z ya, terutama ya, mungkin hal-hal yang perlu kalian perhatikan, bagaimana kalian bisa adaptasi untuk masuk ke dunia pemerintahan, bisa lebih mengembangkan diri lagi, asah soft skillnya gitu. Kemudian rajin membangun komunikasi dengan teman sejawat, dengan senior. Kemudian bisa terus belajar seperti tadi tuh, mengupdate apapun terkait regulasi supaya nggak ketinggalan. Karena kan tusi kalian utamanya kan pengawasan ya. Iya, tentunya harus tahu itu. Catatan Gensi, apa ada perbedaannya Bu terkait pola kerja kami antara zaman ibu dengan kita ini? Kadang dibandingin tuh ya. Iya. Jelas dong, jelas beda ya kan. Presidennya juga diganti ya kan. Jadi kalau zaman dulu biasanya tuh kita tuh lebih terstruktur ya kan, bisa lebih lebih mendengarkan arahan gitu kan. Nah mungkin Gen Z ini lebih banyak hal-hal dia kreativitasnya lebih tinggi ya. Mungkin
arus sekarang kan ya, internet dan segala macam bisa membuat kalian itu lebih bisa kreatif, nggak selalu harus menunggu arahan seperti itu. Nah kemudian kalian itu kayaknya lebih melek teknologi. Nah itu artinya kami ini yang lebih tua yang harusnya lebih bisa adaptasi juga dengan kalian ya, kaitannya dengan teknologi. Mungkin kita bisa saling lah, Sharing. ya kan, gitu. Jadi kan nggak harus kalian yang adaptasi ke kita juga gitu. Itu. Ibu kan udah banyak ya Bu ya pengalamannya. Alhamdulillah. Ada tips nggak Bu buat kita ini nih Gen Z ini di dunia kerja gimana sih biar jadi lancar kerjanya gitu Bu? Ya selain komunikasi dengan senior, biar tahu pola kerjanya yang seperti apa, rajin-rajin ngembangin, cari peluang mengembangkan diri, cari pelatihan, cari peluang untuk melanjutkan sekolah. Itu harus cari tahu, nggak menunggu gitu kan. Bisa dari lingkup kita internal, bisa juga cari di luar. Apalagi ada kesempatan bisa meneruskan sekolah ke luar negeri. Aduh itu lebih bagus lagi kan gitu. Iya dong. Itu kesempatan kan mumpung kalian masih muda gitu. Harus cari terus peluang supaya bisa terus berkembang. Oke? Siap Bu. Siap. Nah gitu Bang. Ini kita sebagai generasi yang terbaru ini, setiap masalah itu kita harus kreatif. Setiap masalah itu selalu ada penyelesaiannya. Jangan cuma mengeluh saja. Mengeluh tidak menghasilkan solusi. Nah, benar. Ini udah benar nih. Kalau masalahmu mungkin terkait telat itu, daripada nggak bisa naik kereta, mending cari pasangan saja yang bisa bangunin pagi hari. Malu. Jadi jomblo nih, Badli nih. Malu. Sudah mau jam pulang kantor nih. Oh iya benar, ketinggalan bisa aku nanti. Iya. Aku duluan ya. Ya. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Siap Bu. Oke. Ya. Sama-sama. See you.